didakwahkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali ke Nusantara. Ajaran Islam tersebut tidak hanya menyangkut kepercayaan kepada Allah, tetapi juga mencakup syariat yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini, seluruh kehidupan manusia menjadi cakupan yang diatur dalam syariat, tidak terkecuali urusan pewarisan harta. Secara universal, manusia itu memiliki orientasi dan cinta terhadap harta, sehingga persoalan harta benda adalah sesuatu yang serius sekaligus riskan. Oleh karena itu, kewarisan merupakan salah satu tema yang dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas, pasti, dan rinci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam secara preventif, solutif, sekaligus antisipatif membuat norma dan aturan yang tegas agar harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati tidak menjadi sumber konflik di antara manusia. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, kami akan membahas sedikit mengenai pewarisan berdasarkan hukum Islam. Kewarisan dalam bahasa Arab diartikan dengan kata mawarif, yaitu bentuk jamak dari miraf. Miraf sendiri dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata waratha, yarithu, miraf, mauruth. Secara bahasa, kata mirath memiliki arti diantaranya yang kekal, yang berpindah. Dengan demikian, mirath memiliki makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Namun secara istilah, para ulama mendefinisikan mirath sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Pembagian harta waris di kalangan masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam masih berpegang teguh kepada tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang memberikan ketentuan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Namun setelah Islam datang dan perkembangan ajaran Islam makin maju, sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa dan menyampingkan anak-anak dan kaum perempuan dibatalkan. Dengan demikian, dalam pewarisan Islam yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Ada beberapa konsep dalam Islam yang telah diatur dalam masalah kewarisan, diantaranya adalah hak dan kewajiban sehubungan dengan harta waris. Sebelum harta waris, peninggalan atau warisan dibagikan, terlebih dahulu ahli waris harus menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tajhizul jenazah atau perawatan jenazah, melunasi hutang-hutang jika ada, melaksanakan wasiat si mayit. Yang selanjutnya, sebab-sebab kewarisan menurut Islam. Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan ada 3, yaitu hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan karena sebab al-wala. Yang ketiga, rukun dan syarat kewarisan. Dalam rukun yang harus dipenuhi dalam kewarisan ada 3, yaitu muwaris, yaitu si mayit yang meninggalkan harta waris atau pemilik harta waris. Yang kedua yaitu waris, yaitu ahli waris atau pewaris yang berhak mendapatkan harta waris baik karena hubungan darah. Maurud, harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Hal-hal yang menggugurkan hak kewarisan. Dalam Islam, yang dapat menggugurkan kewarisan ada 3, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu yang kelima, pengelompokan ahli waris. Adapun ahli waris, apabila ahli waris itu dilihat dari sisi hak atau bagian dari harta waris, maka dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah ahli waris zawqul furuj, yang kedua ahli waris as-sabah, yang ketiga adalah ahli waris zul ar-rahan. Ada beberapa permasalahan kontemporer dalam konsep pewarisan seperti implementasi peradilan. Salah satu topik menarik diperbincangkan dalam isu peradilan dan kesetaraan gender adalah hukum waris. Para feminisme meyakini bahwa hukum waris dalam Islam yang memberikan bagian waris kepada laki-laki lebih banyak dibanding terhadap perempuan telah berlaku diskriminatif dan tidak
Karena itu hukum kewarisan ini dibuat para feminis sebagai sebuah kezaliman terhadap perempuan. Dalam ajaran Islam, besar kecilnya bagian waris sebenarnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi lebih ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Tingkat kekerabatan antara ahli waris baik laki-laki atau perempuan dan orang yang menikah. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan, maka semakin besar juga warisan yang ia terima. B. Kedudukan tingkat generasi, maka generasi muda dari kalangan pewaris yang masa depannya lebih panjang terkadang memperoleh bagian waris yang lebih besar dibanding generasi tua tanpa memandang kelakian atau kewanitaan. C. Tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Alasan ini yang terkadang membuahkan perbedaan bagian hak waris antara laki-laki dan perempuan walaupun beberapa pada tingkat kekerabatan yang sama, sebab kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya, sedangkan anak perempuan tidak diberi tanggung seperti laki-laki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan tidak dapat penindasan, diskriminasi, ketidakadilan ataupun bias gender sebagaimana yang dituduhkan para feminis terhadap hukum Islam.